Perkenalkan, nama saya Agnes Linaria, NIM 1902542430015, jurusan Budidaya Perairan. Saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai siklus karbon dan siklus hidrologi. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari siklus karbon itu sendiri. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer terestrial, lautan, dan sedimen. Dapat dikatakan pula, siklus karbon adalah aliran karbon yang melewati berbagai tahap sistem di bumi, baik melalui tumbuhan, hewan, dan manusia yang terjadi secara alami. Sumber penghasilan karbon. Seperti yang telah disampaikan, karbon dalam atmosfer memiliki bentuk berupa karbon dioksida. Karbon dapat terbentuk akibat dua hal berikut ini, yaitu yang pertama, sumber karbon dari organisme. Karbon dihasilkan dari proses respirasi makhluk hidup serta dekomposisi organisme yang telah mati. Pada proses respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan menghasilkan senyawa karbon dioksida atau CO2. Selain itu, asap dari hasil pembakaran bahan bakar kendaraan juga mengandung karbon. Yang kedua, sumber karbon dari alam. Aktivitas dari alam juga menghasilkan karbon. Di antaranya adalah ketika terjadi peristiwa kebakaran hutan dan erupsi vulkanik pada gunung berapi. Yang selanjutnya, siklus karbon pada makhluk hidup. Siklus karbon pada makhluk hidup merupakan proses dua langkah terkait fotosintesis dan respirasi. Tumbuhan hijau yang melakukan proses fotosintesis pada siang hari akan mendaur CO2 atau karbon dioksida menjadi O2 atau oksigen dan zat gula. Dilanjutkan dengan makhluk hidup seperti hewan dan manusia akan memanfaatkan O2 atau oksigen yang dihasilkan dari tanaman tersebut untuk proses pernapasan. Kemudian hasil dari pernapasan hewan dan manusia adalah CO2, yaitu karbon dioksida. Berikut ini adalah siklus karbon yang dilakukan oleh organisme secara alami. Yang pertama, pada proses fotosintesis pada tumbuhan, energi matahari dimanfaatkan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat. Proses tersebut dinamakan photosynthetic acid radiation. Yang kedua, respirasi. Respirasi tidak hanya dilakukan oleh makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Respirasi pada tumbuhan merupakan proses kebalikan dari fotosintesis, di mana proses ini terjadi di stomata dan mulut daun untuk mengubah bahan makanan tumbuhan menjadi energi. Stomata tumbuhan akan menyerap oksigen, yaitu O2, dan mengeluarkan hasil berupa karbon dioksida, yaitu CO2. Berikut merupakan skema dari terjadinya siklus karbon. Dapat dipahami dari gambar tersebut. Selanjutnya, siklus hidrologi. Definisi dari siklus hidrologi adalah salah satu dari 6 siklus biogeokimia yang berlangsung dan berada di bumi. Kata hidrologi berasal dari bahasa Yunani yaitu hidrologia, yang berarti ilmu air. Hidrologi ialah cabang ilmu geografi yang membahas tentang distribusi, kualitas, dan pergerakan air di bumi. Siklus hidrologi memegang peran penting bagi kelangsungan hidup organisme yang ada di bumi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui tahap kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Berikut merupakan skema terjadinya proses siklus hidrologi. Tahapan proses terjadinya siklus hidrologi terus bergerak secara berkelanjutan dalam berbagai tahapan yang berbeda. Yang pertama ada tahap evaporasi. Evaporasi adalah suatu proses yang mengubah air yang berwujud cair menjadi air dalam wujud gas atau biasa disebut dengan penguapan, sehingga memungkinkan ia untuk naik ke atas atmosfer bumi. Semakin tinggi panas matahari, misalnya saat musim kemarau, maka jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer bumi akan semakin banyak. Yang kedua, tahap transpirasi. Penguapan air ini bukan hanya terjadi di badan air dan tanah.
Penguapan air juga dapat berlangsung di jaringan makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Penguapan semacam ini dikenal dengan istilah transpirasi. Selain itu, transpirasi juga mengubah air yang berwujud cair dalam jaringan makhluk hidup menjadi uap air dan membawanya naik ke atas menuju atmosfer. Kemudian tahap ketiga yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Ketika uap air dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Yang keempat adalah tahap sublimasi. Sublimasi merupakan proses naiknya uap air ke atas atmosfer bumi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air, tanpa harus melalui proses pencairan. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan, yaitu evaporasi maupun transpirasi. Namun meski sedikit, tetap saja sublimasi ini tetap berkontribusi erat terhadap jumlah uap air yang naik ke atmosfer. Namun jumlah air yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. Yang kelima ada tahap adveksi, yaitu perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Jadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan yang hitam dan gelap, awan tersebut dapat berpindah dari satu titik ke titik yang lain dalam satu horizontal. Yang keenam, proses terjadinya siklus hidrologi selanjutnya ialah tahap runoff. Tahapan runoff ini terjadi ketika sudah di permukaan bumi. Runoff atau limpasan ialah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat rendah di permukaan bumi. Proses selanjutnya adalah proses infiltrasi. Air yang sudah berada di bumi akibat proses presipitasi tidak semuanya mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff. Sebagian kecil dari air tersebut akan bergerak menuju ke pori-pori tanah, merembes, dan menumpuk menjadi air tanah. Selanjutnya ada macam-macam siklus hidrologi. Yang pertama, siklus hidrologi pendek, yang merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah sekitar laut tersebut. Pada siklus ini, uap air akan diturunkan menuju sekitar laut melalui hujan. Berikut adalah penjelasan mengenai siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi sedang adalah siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Siklus ini terjadi saat air yang berada pada badan air, yaitu danau, rawa, laut, dan sungai, yang menguap, terkondensasi menjadi awan, kemudian awan tersebut bergerak ke tempat lain karena terdorong oleh angin atau adanya perbedaan tekanan dan menurunkan hujan. Kemudian yang ketiga, siklus hidrologi panjang adalah siklus hidrologi yang umumnya terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Siklus hidrologi panjang sebenarnya sama peristiwanya dengan siklus hidrologi sedang. Yang membedakannya adalah siklus ini memiliki daerah yang sangat luas, sehingga perubahannya terjadi menjadi hujan, salju, dan mengalir melalui sungai dan akan kembali menuju laut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.